Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah penembakan Sidokrapya. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat VOC datang dengan segala kelicikannya. Apa kalian? Kenapa kalian kesini? Kenalkan, kami adalah urusan dari Tuan Cipikon. Kami kemari ke sini diperintahkan untuk bertemu dengan Sultan Agung. Pak, tunggu di sini sampai aku kembali. Salam Tuan. Ada apa? Ada utusan VOC yang ingin bertemu dengan Tuan. Apa? Utusan dari Tulsi. Ada apa? Orang-orang licik itu datang kemari. Maaf Tuan, hamba sungguh tidak tahu. Ya sudah, persilakan mereka datang dengan rasa hormat. Prajurit itu segera memanggil Jenderal VOC dan mempersilahkannya untuk menemui Sultan Agung Hanyokrokusumo. Silakan kalian dipersilakan Tuan masuk. Ada apa kalian datang kemari? Perkenalkan, kami adalah urusan dari Tuan Cipikon. Dengan hormat, Tuanku meminta agar VOC dan Mataram bekerja sama. Apa yang diinginkan oleh tuanmu? Apakah dia ingin kalau Pulau Jawa ini tunduk padanya? No. Kenapa kau berpikiran seperti itu kepada tuanku, wahai Sultan? Malah berburuk sangka kita hanya akan bekerja sama dalam memerintah. Kita seperti apa yang kau maksud? I think seperti memerintah dalam wilayah dan hasil bumi. Jangan terima penawaran mereka, Kanda. Mereka adalah orang-orang licik yang tidak dapat dipercaya. Benar Adinda. Hei Jenderal, kalau itu yang kau mau, segeralah kau pergi dari kerajaanku ini. Katakan, selama ini aku mah hidup, jangan pernah kau bermimpi untuk menginjakkan kaki di kerajaanku ini. How dare you? Bagaimana kalau keputusanmu seperti itu? Tapi jaga bicaramu terhadap tuanku. Lihat saja yang akan dilakukan oleh tuanku kepada kerajaanmu yang lemah ini. Aku tidak takut. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya. Sejak tahun 1620 sampai pada tahun 1625, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. Pada tahun 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun saat merencanakan itu semua, ada seorang suruhan VOC yang menyamar untuk memata-matai mereka. Segera siapkan perlengkapan peperangan, kita akan menyerang Tulsi. Baik Tuan, kami akan mempersiapkan semuanya. Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh Cipikun. Oh, jadi begitu rencana mereka. Tuan, kami mempunyai berita penting. Mataram sedang mempersiapkan pasukan yang ditunjukkan kepada kita, Tuan. Apa? Kurang ajar. Apa yang telah disiapkan oleh Mataram? Mereka telah menambahkan jumlah pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang, Tuan. Hal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Haruskah kita menghabisi warga Mataram? Belum. Pertama-tama kita hancurkan rumah Mataram yang berada di Karawang. Persiapkan senjata untuk menghancurkan Mataram. Baik, Tuan. Hancuran rumah warga pun mulai dilakukan oleh VOC dengan tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Ini harga sayurnya berapa? Oh, murah Bu, ini 50 perak, masih segar lagi. Wah, sayurnya sangat segar sekali ya Bu. Di mana para petani mendapatkannya? Oh, dari Kebun Selatan. Pantas saja tanahnya subur-subur, pasti hasilnya bagus-bagus ya.
dan melihat kedatangan SOC tidak ke pelabuhan dagang kita. Ya, tadi kelihatannya banyak sekali prajurit yang datang. Hei, ayo kita pulang. Aku tadi banyak melihat prajurit VOC yang datang ke sini. Hah? Apa iya? Hei rakyat pribumi, enyahlah. Jika tidak, kalian semua akan mati. Tuan, kami telah menjalankan perintah Tuan. Rumah warga telah hancur tak tersisa. Bagus komandan. Pastikan tidak ada lagi yang tersisa bagi Mataram sampai Mataram membawa pasukan yang lemah ke Batavia. Siap, Sir. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia, tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, apa lagi yang harus kita lakukan, Sultan? Kita sudah kalah. Ya, kita masih belum kalah, masih ada harapan. Tapi Sultan, banyak prajurit kita yang sudah gugur di perjalanan yang melelahkan ini. Selain itu, senjata kita tidak sebanding dengan senjata VOC. Ya sudah, kita kembali ke Mataram saat ini juga. Itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan, ingin cepat berdiri. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Saya membawamu ke sini, Wai Company. Menurutmu, aku akan bertemu siapa lagi selain Tuan Raja Amangkurat? Tolong beritahu dia bahwa aku sudah sampai di sini. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Tuan, Company sudah sampai di kerajaan. Suruh dia masuk segera. Baik, Tuan. Apa yang membuatmu datang kemari? Kau tidak akan bertele-tele ya, Amangkurat. Aku kemari karena punya penawaran untuk. Jika kamu ingin menyerahkan hasil beras kerajaanmu kepada kami akan memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan besar apa yang kamu berikan hingga aku menyetujui penawaran itu? Aku akan menjanjikan perluasan wilayah kerajaanmu jika kamu menyetujui penawaranku. Tapi bagaimana caramu untuk memperluas kerajaanku? Oh ya, Amangkurat, aku mempunyai jalur perdagangan yang luas, sehingga aku dapat memperluas wilayah kerajaanmu. Aku menolaknya. Apa yang kamu lakukan, wahai Company? Dengan berat hati, pastinya kita akan bersaing di jalur perdagangan. Tunggulah sebentar di sini. Aku akan berdiskusi dengan permaisuri. Mana menurut Adinda? Kita terima saja penawaran itu. Perasaanku mengatakan bahwa company itu memang tidak ada niatan jahat untuk kerajaan kita. Apakah kamu yakin, Adinda? Percayalah padaku, wahai Kakanda. Aku terima tawaran ini dengan berat hati, asal dapat menyejahterakan rakyatku. Pada masanya itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Permisi Tuan, untuk Amangkurat, ada Tuan Trunajaya yang ingin ketemu mereka. Trunajaya, ada urusan apa dia kemari? Silakan dia masuk. Ada gerangan apa saudara Trunajaya jauh-jauh datang kemari? Apakah ada yang perlu dibicarakan? Siapa mereka? Apa urusan mereka? Mereka adalah orang-orang yang membantu kita untuk memperluas dan memperbesar kerajaan kita. Apa maksudmu? Apakah dia salah satu company? Oh, sudah gila. Apa maksudmu, Trunajaya? Apakah kau sudah tidak punya rasa hormat kepadaku? Apakah kau tidak tahu Amangkurat betapa liciknya mereka? Apakah kau tidak tahu Amangkurat betapa liciknya mereka? Tentu aku tahu mereka. Mereka lebih baik daripadamu, Trunajaya. Mereka yang membantu memperluas wilayah kerajaan. Salah besar Amangkurat, aku tidak setuju denganmu. Hentikan omong kosongmu. Aku sudah tidak butuh pendapat dan bantuanmu lagi. Pergilah. Baiklah Amangkurat, aku dan pasukanku akan memusnahkanmu. Amankan permaisuri. Ayo kita selesaikan masalah ini, Trunajaya. Akhirnya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setujunya ia dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya, Mas Rahmat, melarikan diri dalam keadaan sekarat.
Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi. Lalu tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, yaitu Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadilah peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Hertait, yaitu gubernur VOC untuk wilayah Jawa bagian utara, dan Pakubuwana III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka berdasarkan perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755, yaitu Mataram akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Mangkubuwana I. Kedua, daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuan Pakubuwana III. Lalu pada tahun 1757, dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman.